Oke, judulnya saham otomotif yang mungkin bikin portfoliomu jadi merdeka. Mari kita lihat ya. Mohon maaf, harus dipas-pasin dulu karena ya begitu deh. Kamera IG Live-ku rasionya berubah dan aku masih nggak tahu gimana benerinnya. Oke, bersihin dulu. Ini kayaknya lagi ya lebih bagus kan sekarang. Oke deh, nggak usah ngebahas IHSG lah ya. Sideways terus masih dalam range yang sama 6830 sampai 6950. Mari kita bahas selain IHSG, apa sih yang menggerakkan IHSG hari ini? Ada saham GoTo, Gojek, Tokopedia yang merah dan masih sideways aja di bawah. Kita skip ke saham yang lain. Banking Big Caps udah lama kita nggak bahas. BCA lagi di support. BBRI dia potensi lanjut turun ya, jadi ada potensi lanjut turun tapi normal aja menurutku karena udah agak-agak ketinggian. Terus BMRI ini juga sama, dia kalau turun ini turunnya normal aja, bisa sampai level 5.600-an. Kemudian selain BMRI ini ada BBNI udah naik lumayan signifikan. Jadi hari ini tadi banyak saham perbankan yang sempat turun dikit, keguyur terus kemudian dia naik lagi gitu. Aku gedein lagi ya chartnya biar kalian ngelihatnya lebih enak. Iya. Oke, terus hari ini market value 9,8 triliun rupiah. Dan aku bakalan bahas beberapa saham otomotif. Terus dari sektor otomotif ada komoditi, ada beberapa sentimen global, terus ERA, CTRA, Demas, Arto, SRTG, Seger aku mau bahas Seger juga nih. Terus aku mau bahas apa lagi ya? Ya, aku mau bahas beberapa hal sih ya, beberapa saham. Oke, kita mulai dari yang mana dulu nih? IMJS, ntar aja ya. Aku mau bahas dari saham ERA dulu deh. Yuk kita bahas ERA ya. ERA Jaya Swasembada. ERA hari ini tuh chartnya cakep banget. Ini aku tarik chartnya, aku kasih lihat agak jauh dikit. Jadi kalau ngelihat chart mesti agak-agak jauh. Ya, dia chartnya cakep banget, sideways, dan dia potensi lanjut uptrend. Cuman di sini masih belum keluar dari masa sideways-nya. Jadi kadang ada golden cross, kadang ada dead cross, ini golden cross lagi. Sampai level 560. Jadi kalau dia mau dibilang keluar dari masa sideways-nya tuh tunggu dia breakout dari level 560 gitu ya. Nah, terus ERA ini tadi naik, ini untuk jangka pendek potensial naik sampai 540 bahkan sampai 560. Tapi di level 560 ini rawan profit taking banget, banyak nyangkuters di situ. Oke, terus aku mau bahas secara fundamentalnya ERA ini gimana. Ini penjualannya di second half 2023 ini potensi naik karena di akhir tahun itu biasa penjualan meningkat, lebih berpotensi naik, menyumbang penjualan yang lebih banyak di retail elektronik gitu. Banyak brand itu launching di akhir tahun, penyebabnya itu ya. Jadi sebelumnya di semester 1 2023 penjualan ERA ini naik lumayan signifikan 23,5%, didorong oleh siklus festive season yaitu lebaran serta ekspansi toko offline. Jadi kalau ditanya di second half ERA masih bakalan oke nggak? Masih bakalan menarik. Halo Rick, halo Mev. Oke, terus aku mau bahas selain ERA, aku mau bahas S Hardware. Jadi sebelum kita bahas otomotif, kita bahas retail dulu ya.
S Hardware ini jadi salah satu bisa dibilang multi baggernya MFast dan M-Trade juga sih. M-Trade ini ada yang jangka panjangnya di 560, di sini 390 sampai 560. 390 tuh di bawah banget, di bawah sini, di sini sampai 560. Nah, waktu itu kita ada rekom buat jangka panjang karena masih masuk masa sideways-nya di sini. Terus sekarang untuk yang jangka pendek dan menengah, M-Trade tuh udah nggak ada. Sekarang statusnya S Hardware ini kita watch aja untuk jangka pendek dan juga jangka menengahnya. Jadi kita masih ngehold buat jangka panjangnya, tapi jangka pendek dan menengah kita masih watch. Oke, terus selain S Hardware, aku penasaran sama Ross. Gimana kabarnya Ross? Udah lama kita nggak bahas retail. Nah, retail ini cukup menarik ya. Jadi di masa endemi ini bakalan berpotensi membaik secara fundamental, tapi teknikal tetap harus kita pantau deh. Kadang fundamental bagus tapi harga sahamnya nggak naik-naik juga. Nah, kalau RAL sendiri udah sempat naik beberapa waktu yang lalu, ini balik lagi. Fundamental perusahaan ini bagus, secara cash flow perusahaan bagus, tapi dia masih sideways aja. Jadi kita di era dulu ya. Jadi era dulu sebelum kita lirik RALS-nya, era dan ases-asesnya masuk watchlist aja. Nah, sekarang kita mau watch untuk ERAL yang baru aja IPO beberapa hari kemarin. Ini belum bisa dilihat secara teknikalnya, jadi wait and see dulu aja sih. Asas jangka menengah bisa sampai ke berapa, the sky is the only limit, kita nggak mau kasih batas ya. Apalagi sekarang lagi sideways. Sideways itu kemungkinannya 50-50. Oke, terus BBRI bisa turun lagi nggak? Tadi aku udah bahas sih BRI bisa turun. Ini kayaknya banyak yang pergi ya hari ini ya, banyak yang jalan-jalan gitu. Oke, aku mau bahas saham dari berbagai sektor. Sebelum aku bahas saham yang menarik banget dan bakalan potensi jadi salah satu atau salah dua multi baggernya di M-Trade juga, aku mau bahas saham yang lain dulu. Yuk kita bahas Demas. Yuk kita bahas Demas ya. Demas ini masih satu grup dengan BSDE, tapi dia lebih ke industrial. Nah, Demas ini dia sekarang lagi di resistance-nya gitu. Kita nge-watch retracement-nya aja buat Demas. Yang menarik, Demas ini membukukan marketing sales lebih dari 1 triliun rupiah di first half 2023. Jadi angkanya cukup bagus karena dia berhasil menjual lahan seluas 29 hektar gitu. Saat ini Demas juga masih punya inquiries lahan itu sekitaran 90 hektar dengan land bank itu sekitaran 1000 hektar. Jadi kalau sektor properti itu penting sekali kita melihat land banknya dia sebesar apa, masih ada sebanyak apa gitu. Chang Chong An kadang senyumis kelihatan dipaksakan nggak tulus. Pijeti dulu, capek. Tadi aku ini out of topic dikit. Aku senang, aku berhasil jalan di stadion 5.000 langkah. Jadi total hari ini aku udah jalan sama hidup aku, daily life aku udah jalan 7.000 langkah. Yeay, bisa gitu aja senangnya bukan main. Kayak cuan saham berapa gitu, karena saya terlalu mager sih, hidup saya terlalu mager. Saya hitung rata-rata jalan saya tuh tau nggak tiap hari berapa? 1.500, 2.000 langkah. Parah banget. Oke, jadi sekarang capek, tapi capeknya capek enak gitu, capek seger gitu. Oke deh, gak usah komenin senyum saya, mari komenin cuan saya. Cuan saya, jangan cuan saya yang dikomenin, cuannya kalian, cuan kalian aja ya. Oke, mari kita lihat Arto. Cocok tema bajunya 17-an tapi Coca-Cola. Oke. Merah putihnya juga dipaksakan banget bajunya Coca-Cola. Ini bukan brand Indo. Anyway, mari kita lihat Arto. Imase toh, sabar.
Arto ya, Arto ini dia turun dan breakdown dari pattern head and shoulders-nya. Dia udah kena targetnya, hampir kena target 2490 sih. Dia bakalan sideways dulu. Arto ini bakal rilis fitur tabungan di GoPay gitu. Jadi GoPay kan kemarin udah ada aplikasinya sendiri. Ini bakalan ada tabungannya, jadi kayak bank gitu. Sebenarnya pengembangannya bagus sih. Kalau aku lihat Arto, GoPay, GoTo, ini perusahaan yang pengembangannya bagus. Tapi sekali lagi mesti harus dibarengi dengan finansial ya, dengan result laporan keuangannya gitu. Jadi apakah Arto, GoTo, perusahaan-perusahaan teknologi itu ke depan akan jadi value company kayak Amazon jadi value company gitu? Aku nggak tahu, harapannya sih bisa juga seperti itu. Selama masih belum bisa cuan, ya aku ngelihatnya masih buat trading dulu deh ya. Jadi kalau teknikalnya bagus masuk, teknikal kurang bagus ya kita skip dulu gitu. Oke. Kemudian aku mau bahas Saratoga. Random stock hari ini aku mau bahas Saratoga. Saratoga bisa beggar nggak? Sebenarnya bisa beggar atau enggak itu nggak ada satu orang pun yang bisa tahu. Bahkan orang yang disebut, pihak yang disebut MM atau market maker, mereka juga nggak bisa tahu cita-citanya mereka mau sampai harga berapa tuh tercapai atau enggak. Tapi yang jelas Saratoga ini dia tuh masih murah banget. Perhatikan secara monthly chartnya itu parah banget murahnya. Aku jadi keinget AS Hardware atau ASES di bulan Januari kemarin itu patternnya kayak gini. Dan sekarang tuh susah nyari saham yang lagi murah banget kayak gini secara teknikal dan juga valuasi. Nah jadi Saratoga saya yakin juga valuasinya sekarang juga terdiskon. Untuk update valuasi selengkapnya aku akan update bersama tim Mvest. Besok hari Jumat kita akan update untuk valuasinya Saratoga. Investors tolong remind dia. Nah, jadi Saratoga ini dia lagi di masa akumulasi di bawah di sini, dan sekarang secara fundamental ada yang menarik juga. Saham Saratoga ini SRTG ini diborong oleh Presiden Komisaris Perseroan. Saya melihat penyebabnya apa? Mungkin ya karena udah turun banyak gitu. Jadi Erwin Suryajaya, beliau adalah anak dari pendiri Astra International sebenarnya. William Suryajaya, orang yang sangat hebat sekali. Ya, Edwin Suryajaya, pengendali sekaligus Presiden Komisaris Saratoga, ini beli 5,1 juta saham Saratoga pada 11 Agustus 2023 kemarin. Nah, harga belinya tuh di mana? Di harga sekitaran 15.75. Jadi masih dekat-dekat dengan harga sekarang ini. Masa-masa sideways-nya. Nah, kalau kita perhatikan tanggal 11 Agustus ada transaksi besar nggak? 10-11 di sini nggak kelihatan transaksi besar sih. Sebenarnya kelihatan transaksi besar itu ada pada tanggal 22 Juni. Ini ada pembelian yang cukup lumayan. Jadi kalau dilihat apakah Saratoga sekarang ini lagi masa akumulasi, secara technical pattern akumulasinya nggak kelihatan begitu jelas, tapi secara info atau berita ini ada akumulasi gitu. Nah terus total nilai transaksinya mencapai 8 miliar, hanya 8 miliar aja sih gitu. Hanya 8 miliar aja. Nah pengaruh atau enggak? Ini masih sideways, belum banyak pengaruh, tapi ini bukan sentimen positif di mana jika manajemen atau komisaris tertarik untuk buyback, artinya perusahaan ini masih menarik ya. Dan setelah transaksi kepemilikan Pak Edwin Suryajaya di Saratoga itu secara tidak langsung naik dari 17,23% jadi 17,25%, nggak banyak sebenarnya. Sedangkan kepemilikan secara langsung tetap sebesar 33,29%. Dan kalau ditanya Saratoga bisa nggak jadi watchlist untuk jangka menengah, bisa banget. Dan ini tadi juga udah dibahas di morning briefing M-Trade. Meskipun teman-teman kalau misalkan belum masuk ya wait and see dulu aja. Selama dia nggak breakdown dari 1535, aku sih ngelihatnya ini menarik banget Saratoga ini. Oke, terus BBNI stock split di bulan Oktober. Sahamnya akan terbangkah sebelum stock split. Enggak, kalau emiten stock split ini kumat, ngomongnya mulai belepotan, agak-agak kecapean tadi, memaksakan diri lumayan. Oke, jadi biasanya emiten sebelum stock split itu justru malah sideways, dan setelah stock split juga sideways. Kenapa? Karena jumlah saham yang beredar juga semakin banyak, sebenarnya value-nya sih sama gitu. Tapi aku lihat kecenderungannya selalu seperti itu, menjelang dan setelah stock split. Oke,
kita cek Seger, ada emiten SGER, Sumber Global Energy, Seger. Kode sahamnya Seger, naik terus, harga sahamnya naik terus. Kita tunggu aja, gengs, jangan dibeli dulu. Nanti yang di bawah pada profit taking, ya kamu jadi beli di pucuk deh. Seger masuk watchlist jika dia turun, kita tungguin turunnya. Ini belum membentuk high, jadi sebetulnya aku belum boleh taruhin Fibonacci. Cuman kalau aku lihat pakai harga terakhir aja hari ini, kita ngincarnya di level 850 sampai level 750-an. 850 sampai 750, dan ini harusnya kalau aku taruhin Fibonacci harus ada high-nya dulu gitu. Nggak boleh langsung di atas ditaruhin begini. Nah, yang menarik Seger ini dia lagi menandatangani kontrak senilai 187,6 juta US dollar dengan BUMN Vietnam Oil and Gas Group. Jadi jangka waktu kontraknya berlangsung selama 1 tahun, di mana Seger akan menjual 2,5 juta ton batu bara untuk operasional pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi salah satu proyek vital ketenaga listrikan di Vietnam. Wait and see dulu, intinya jangan dihajar. Oke, Tekim ntar aku bahas deh. Tekim INKP pasti aku bakalan bahas. Aku kepengen bahas CTRA dulu nih ya, aku pengen bahas CTRA. Tekim INKP pasti dong aku bahas. IMAS, IMJS aku bahas. Minum dulu biar seger. Baik. Mari kita bahas CTRA. Dalam jangka pendek CTRA ini agak-agak rawan profit taking. Cuman dia masih sideways banget, sehingga buat kamu-kamu yang mau nyimpen buat jangka menengah panjangnya CTRA ini sekarang lagi sideways. Kita nunggu breakoutnya dia di 1185, bakalan cakep sih buat jangka menengah panjang. Penjualannya dia juga oke. Marketing salesnya di 2023 itu dinaikin dari 8,9 triliun jadi 9,8 triliun, naik sebesar 19%. Ini artinya pihak Cetra sendiri optimis. Oke ya, terus aku move ke emiten yang lainnya. Ini pada nanyain INKP dan TKIM. Abis itu aku akan bahas IMAS, IMJS, dan Auto. Terus saham cuan dulu deh, yang paling bikin penasaran banyak orang nih ya. Udah naik 1000% sejak IPO. Udah nggak usah FOMO, nggak apa-apa. Biarin aja dia sideways dulu. Masih ada saham yang lain. Kamu nggak beli ini juga nggak apa-apa kok. Ya, jadi santai aja. Aku mau kasih satu tips trading. Jadi teman-teman tahu nggak sih bahwa ketika trading tuh kamu nggak usah trading semua saham. Ada satu teman aku yang dia trading itu cuman trading 5 saham doang. Dia cuman bisa ngamatin 5 saham, muter-muter 5 saham itu. Technical dia ngerti cuman 5 saham itu doang, ditungguin naik turun. Pas dia turun, pas saham itu turun dia diem. Pas waktunya beli, dia beli. Udah 5 saham itu doang. Cuan nggak? Cuan. Ya, jadi cuan nggak? Cuan-cuan aja gitu loh. Nah, di Mtrade teman-teman dibantu untuk filtering saham-saham tersebut. Jadi pilihan sahamnya bisa lebih various, tapi kamu nggak perlu ngelihat semua saham yang ada di bursa gitu. Jadi misalkan ada saham yang sama nih kita rekom, misalkan ada IMJS atau IMAS, boleh pilih salah satunya dan kita kasih tahu bagaimana cara milihnya gitu. Mtrade terbang tidak FOMO, breakdown tidak panik. Weh, merdeka. Ini kata dari Bromit 13. BBTN ada rencana akuisisi, dampaknya dengan BBTN atau BRIS gimana ya? Aku mau bahas BBTN dan BRIS, terus ada beberapa saham yang lain tadi. Oke, cuan udah aku bahas. Oke, sekarang aku ke BRIS. BRIS tuh intinya kemarin aku udah bahas sebenarnya akuisisi BRIS dan BBTN. Jadi BBTN ini mau, istilah kata tuh mau kasih semua yang syariahnya tuh ke BRIS gitu loh. Jadi aset syariah gitu. Nah, BRIS ini mau akuisisi yang syariahnya. Jadi semua yang syariah, perbankan syariah tuh itu yang BUMN dikumpulin di BRIS.
Bagus nggak sih? Bagus. Jadi bagus di brisnya, semakin kuat di brisnya. BBTN juga nggak ada efek yang negatif gimana, karena BBTN dia fokusnya lebih ke KPR gitu. Back to technical. Oke, INKP, TKIM jadi dibahas nggak? Jadi dong, sebentar ya. Iya, ini INKP dan TKIM. Chartnya masih uptrend, masih oke. Mari kita lihat INKP dan TKIM. INKP TKIM masih hold aja sih. M-Trade ya masih nge-hold aja. Jadi sekarang posisi nanggung, jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu, kayaknya masih bakalan bisa koreksi atau retrace lagi. Apalagi TKIM-nya kayak gini udah merah di atas, dia bisa turun dulu sampai sekitaran 7450. Oke. M-Trade ada promo Merdeka nggak? Ada sampai besok ya. Jadi bonus 5 bulan buat kamu yang beli 1 tahun, bonus 5 bulan. Sampai besok aja. Oke, mari kita lihat sekarang IMAS dan juga IMJS. Tapi sebelumnya aku mau bahas ASI dulu, dibikin penasaran. Terus M-Trade bayar nggak? Bayar. Aku mau jelasin dikit tentang M-Trade nanti ya. Jadi M-Trade ini bayar. Kenapa? Karena kita lengkap banget, ada edukasinya, bisa tanya jawab. Tanya jawabnya kalau yang di sini kan ada yang kejawab, ada yang enggak. Di M-Trade itu kejawab semuanya, dan juga ada morning briefing, ada day briefing, ada update summary sore. Pokoknya kamu mau nanya apa aja tuh bisa lah ya. Dan itu bukan bantuan mentoring ya, aku kasih tahu dulu. Ini mentoringnya tuh one to many, tapi kamu bisa berasa kayak one to one dengan menggunakan fitur-fitur yang kita kasih tuh. Ntar aku ajarin cara pakainya. Kita bahas SII dulu, Astra International dulu. Tada, mari kita bahas Astra International. Oke deh, Astra International ini lagi sideways aja sih, nggak ada yang spesial gimana. Justru kita nunggu dia turun dikit lagi. Penjualan mobil ASI secara kumulatif hingga Juli mencapai 326.532 unit, ini naik 6,2% gitu. Dan tidak heran di Jakarta semakin banyak polusinya karena makin banyak orang punya kendaraan sendiri. Anyway, out of topic. By the way, kita mau bahas IMAS dan juga IMJS, tapi sebelumnya seperti yang aku bilang tadi, aku mau jelasin dikit nih tentang M-Trade. Jadi buat kamu-kamu yang masih penasaran tentang M-Trade, aku mau kasih tahu M-Trade itu apa sih sebenarnya. M-Trade ini adalah aplikasi edukasi saham yang dimana teman-teman di sini bisa dapat banyak hal. Oke, dashboard. Nah, ini ada promo nih, promonya dikasih tahu. Yeay. Oke ya. Jadi di sini ada edukasinya. Di sini teman-teman dikasih tahu, oh Sabtu nanti ada seminar ini. Terus ada morning briefing. Ini bannernya agak-agak kepotong karena aku nggak full screen. Ada morning briefing, ini ada day briefing. Ya, ada onboarding member M-Trade, ada day briefing. Terus kemudian di sini ada banyak event lainnya. Terus ada analisisnya, jadi analisis saham-sahamnya. Terus kemudian ada educationnya. Buat kamu member baru, jangan lupa ikut onboarding session setiap hari, Senin sampai Jumat kecuali tanggal merah, jam 11.50. Jam 11.50. Nah, terus kemudian selain ini, ada juga menu rekomendasi sahamnya. Ini memudahkan kamu untuk memilih saham sebenarnya, dan ini kinerja kita tolong dilihat dari yang terjual ya. Ini puji Tuhan sih banyak yang hijau. Ini beberapa hijau tipis, ini artinya ya BEP lah, anggap aja BEP. Terus ini MAPI cuan 12%-an. Oke, kalau merah tuh rugi. Terus ini ada BRPT cuan 10%-an. Saran saya ikuti yang jangka menengah. Nah, kemudian di sini ada menu education. Ada menu education, aku buka dulu. Back education di sini. Ini ada banyak sekali seminar dan juga rekaman seminar, dan juga ada artikel bisa dibaca sesuai temanya. Dan di sini ada menu analisis, sangat penting sekali buat dipelajari. Di pojok kanan aku tarik di sini biar kelihatan. Pojok kanannya ada menu charting. Pojok kanan di sini nih ada menu charting. Ini bisa dipencet ya. Jadi buat belajar charting kayak gini nih, dapat aplikasi chartingnya.
Terus bisa tanya jawab juga. Tanya jawabnya gimana? Tanya jawabnya klik di sini Q&A. Nah, teman-teman bisa tanya jawab di sini nih. Ada pertanyaan saham yang langsung dijawab dan ini pertanyaan lainnya. Oke. Nah, anyway, buat yang mau tahu lebih lanjut tentang Mtrade, DM saya aja, EMT atau Mtrade, nama, email, dan WhatsApp. Dan akan dijelasin oleh tim admin kita ya, jadi akan dijelasin lebih lanjut. Dan kalau mau minta presentasinya bisa juga. Oke, nah sekarang aku mau lanjut nih bahas apa tadi, IMJS dan juga apa? IMAS. Dibikin penasaran terus, dari tadi disebut-sebut nggak dibahas-bahas ya, kesel gitu. Oke, aku bahas fundamentalnya dulu. Fundamental lagi, bukan teknikalnya langsung. Oke deh, langsung aja aku bahas tentang IMAS dan IMJS. Secara laporan keuangan ya, IMAS ini tahunan pendapatan naik 20%, laba bersihnya naik 90,74%. Terus secara kuartalan laba turun 2%, pendapatan turun 2%, laba turun 23%. Sorry, agak ke distract dar-dar-dor di luar, kedengeran nggak? Ada fireworks di luar gitu. Oke. Ya, jadi kenapa secara kuartalan IMAS ini turun? Karena beban usahanya membengkak sekitaran 30,4%. Jadi beban usahanya agak-agak naik. Gimana dengan IMJS? IMJS sama, secara pendapatan dan laba bersih tahunan masih bertumbuh, kuartalannya turun, sama juga beban pajaknya dia juga membengkak, beban usaha naik. Tapi meskipun demikian, teknikalnya tuh menarik banget teman-teman. Teknikalnya si IMAS dan IMJS ini sempat menjadi salah satu watchlist yang di love sama kita tim coach Mtrade, termasuk saya ya. Jadi sekarang ada tuh watchlist yang love gimana, watchlist yang jempol gimana, atau watchlist yang oke aja gitu. Jadi yang love tuh yang benar-benar suka banget, kalau yang jempol tuh yang nomor 2 lah. Kalau yang gini oke, ya ini masih perlu wait and see dikit watchlistnya. Jadi kita ada 3 macam watchlist di Mtrade gitu. Dan itu akan dijelaskan di morning briefing teman-teman. Oke. Thank you Mtrade, IMAS dan IMJS-nya kasih testimoni dong di aplikasi, kasih bintang 5. Udah kayak ojol aja aku ya, bintang 5 dan testimoni positifnya. Oke, sekarang kita bahas IMAS. Iya. Emang Miss tinggal di daerah mana kok ada firework? Solo, Indonesia loh. Aku tinggal di Indonesia. Kan 17-an. Ya, Mtrade ada IMAS untuk jangka pendek dan menengah, dan it's very beautiful pattern. Cuman teman-teman kalau udah ketinggalan ya wait and see dulu aja yang lainnya. Intinya IMAS masih bakalan naik, bisa setidaknya sampai level 2450 sampai 2800. Yang belum masuk tunggu retracement aja dulu gitu. Dan IMJS secara teknikal dia juga cukup menarik di sini. Cuman hati-hati, likuiditasnya dia tuh sebenarnya aslinya nggak gede. Likuiditasnya dia tuh jadi gede hanya karena beberapa hari ini aja ada aktivitas. Jadi sebenarnya kalau ditanya ini saham agak-agak berlemak juga gitu, agak-agak beresiko lah secara fluktuasinya. IMJS Mtrade udah masuk beberapa hari kemarin, jadi congrats buat Mtraders yang ada IMJS, bisa naik sampai 412 bahkan sampai 450. Aku mau pesan buat teman-teman semuanya, buat kalian yang baru nonton ini, belum member Mtrade, belum ikut Mfest, jika kalian sama sekali belum pernah trading, kalian jangan langsung FOMO ke Mtrade. Meskipun hari ini ada promo 17-an. Nah, kalau kamu mau masuk ke Mtrade, jadikan ini sebagai alat belajar, jangan FOMO langsung dihajar beli. Setidaknya 2-3 bulan kamu pelajarin dulu baik-baik gitu ya. Atau kalau mau langsung beli, dikit aja dulu, siap dengan resikonya. Aku kasih tahu sekali lagi, pasar saham, investasi saham mengandung resiko. Nah, kalau belum siap dengan resiko trading, belum siap ngamatin untuk trading, gimana dong? Aku sarankan ikutin yang jangka menengah, karena saya sendiri personally aku tradingnya juga jangka menengah, bukan swing yang swing tuh bonus aja buat aku. Terus buat kalian yang masih belum siap dengan saham yang various banget, belajarnya di mana? Mfest atau Mfest Start itu pilihan sahamnya kita batasin. Maksimal tuh 20 saham, nggak mungkin keluar dari situ gitu, sekitaran 10-20 saham nggak mungkin keluar dari situ. Dan kita kasih tahu di WA community-nya tuh
sahamnya ya itu aja, yang boleh masuk nggak boleh masuk tuh di angka berapa. Misalkan saham pilihan kita ini lagi turun boleh masuk, yang ini ternyata naiknya kekencengan jangan masuk dulu, atau ini naik tapi naiknya udah mulai mau ngegas nih, mau ninggalin kita nih, kamu harus punya kayak akses dulu dikasih tahu. Dan saya bersyukur sekali tingkat kepuasan MVest itu hampir mencapai 100%. Hampir tidak ada komplain, sedikit sekali komplainnya cuma komplain kayak tanya jawabnya. Kemarin sempat ada pertanyaan yang panjang banget, jawabannya agak sedikit nggak nyambung gitu. Tapi so far tingkat kepuasan Mvest tuh luar biasa banget, dan aku seneng banget ngebaca testimoni Mvesters setelah kami rilis dari Januari 2023 kemarin, sekarang udah mulai berbuah. Dari sini aku melihat bahwa kalau kita trading saham, investasi saham itu mesti sabar. Trading saham pun jangan yang cepat-cepat punya. Ya, jadi mesti sabar. Gimana caranya sabar? Caranya sabar adalah dengan manage ekspektasi kita, fokus pada craftsmanship kita. Craftsmanship gimana? Aku mau kasih tahu di konten aku besok lagi nulis nih, pantengin terus Instagram aku ya, teman-teman. Jadi Sabtu tanggal 19 itu jam 10 pagi itu ada Mvest Start. Aku pin di sini. Yang pengen daftar Mtrade langsung aja DM aku, Mtrade nama, email, dan WhatsApp. Bisa juga yang pengen daftar Mtrade itu langsung ke mtrade.id/WhatsApp, karena malam ini aku ngantuk capek, jadi kemungkinan aku nggak buka DM kamu malam hari ini. Besok sih masih ada promonya dan masih ada yang jaga meskipun tanggal merah, tim support kita, tim customer service kita. Tapi akan lebih cepat kalau kamu DM kamu ke mtrade.id/WhatsApp, mtrade.id/WhatsApp gitu. Nah, kalau untuk Mvest hari Sabtu nanti buat apa? 2 jam seminar. Kamu belajar tentang dasar-dasar investasi dan trading. Kalau kamu sama sekali belum pernah trading saham, aku sarankan ke Mvest. Wah, tapi Mtrade-nya mumpung lagi promo, silahkan bareng belajar di Mvest juga. Kamu beli Mtrade langsung dapat gratis Mvest gitu. Semoga bermanfaat semuanya. Selamat beristirahat dan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga merdeka juga portfoliomu, finansialmu, dan juga hatimu. Salam profit, good night. Ada lowongan kerja nggak? Kita selalu buka lowongan coach. Email aja ke hr@mtrade.id, hr@mtrade.id. Abis itu DM aku ya. Ya, jadi kalau udah kirim ke hr@mtrade.id, habis itu DM aku. Lowongan untuk coach ini kita utamakan untuk yang domisinya di Joglo, Semar, Jogja, Solo, Semarang. Ya, dan benar-benar suka saham, nontonin IG live aku setiap hari. Baru lulus kuliah, oke. Fresh graduate, oke, tapi domisili Joglo, Semar. Terus kita juga lagi cari tim event nih. Udah rame banget, mulai rame event. Baik di Solo maupun di Jakarta kita cari tim event. Jadi ada buka 2 posisi untuk Jakarta dan Solo. Jadi buat kamu teman-teman, mungkin mahasiswa yang baru lulus, yang semangat dengan suka ngerjain event macam-macam, langsung aja cus ke hr@mtrade.id atau DM saya ya. Jadi abis kirim email, DM saya. Jangan lupa di judulnya sertakan coach dan nama kamu, atau event dan nama kamu. Jadi posisi yang dibuka adalah coach dan juga event. Salam profit. Dadah.